Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati, NIM 2106-125774, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai praktikum pengetahuan bahan hasil pertanian yang berjudul Review Materi Praktikum Pengetahuan Bahan Hasil Pertanian. Nah, yang pertama, struktur dan sifat fisik serelia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Serelia adalah biji-bijian yang dihasilkan dari semua anggota famili rumput-rumputan, sedangkan kacang-kacangan dihasilkan dari famili Leguminosae. Umbi-umbian adalah bahan nabati yang diperoleh dari dalam tanah, seperti ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, bengkuang, bawang, dan sebagainya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang struktur dan sifat fisik serelia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan yang lebih jelas, meliputi bentuk, ukuran, berat, warna, serta struktur fisik dari jaringan, dan menentukan angle of repose dari beras biasa, beras ketan, jagung pipil, kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang merah, serta menentukan spesifiti dari jagung pipil, kentang, bengkoang, kacang kedelai, dan kacang tanah. Untuk materi selanjutnya yaitu struktur dan sifat fisik buah dan sayur, serta analisis mutu buah dan sayur selama penyimpanan. Sayuran adalah tanaman hortikultura yang umumnya mempunyai umur relatif pendek, yakni kurang dari setahun, dan sayuran merupakan tanaman musiman. Setiap jenis dan varietas sayuran mempunyai warna, rasa, aroma, dan kekerasan yang berbeda-beda, sehingga sebagai bahan pangan sayuran dapat menambah variasi makanan. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk menganalisis mutu buah dan sayur dengan melihat perubahan fisik yang terjadi selama penyimpanan dari buah dan sayur tersebut. Materi selanjutnya yakni karakteristik fisik akibat pengaruh etilen pada pematangan buah-buahan. Nah, etilen ini adalah senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh yang dapat dihasilkan oleh jaringan tanaman pada suhu kamar etilen berbentuk gas. Senyawa ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam proses pertumbuhan dan pematangan hasil-hasil pertanian. Etilen juga dapat dihasilkan dari karbid. Nah, tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui karakteristik fisik akibat pengaruh etilen selama pematangan buah. Materi selanjutnya yaitu karakteristik mekanik bahan hasil pertanian. Sayur dan buah itu adalah komponen penting yang harus diasup untuk setiap harinya oleh seluruh manusia di dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Komponen dari bahan tersebut harus dikenali dengan baik agar dapat menggunakan dan memilih bahan untuk digunakan secara keteknikan dengan tepat melalui sifat atau karakteristik bahan tersebut. Sifat-sifat tersebut dikelompokkan berdasarkan beberapa kelas peninjauan seperti secara fisik, mekanik, kimia, dan lain sebagainya. Dari sini sifat mekanik adalah kemampuan suatu bahan seperti komponen yang terbuat dari bahan tersebut untuk menerima beban, gaya, energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan atau komponen tersebut. Seringkali bila suatu bahan mempunyai sifat mekanik yang baik tetapi kurang baik pada sifat yang lainnya, maka diambil langkah untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan berbagai cara yang diperlukan. Beberapa karakteristik mekanik bahan hasil pertanian penting untuk diketahui, misalnya kekuatan, kekerasan, kekenyalan, kekakuan, plastisitas, ketangguhan, kelelahan, dan grip atau merambat atau merangkak. Nah, tujuan dilakukannya praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik mekanik, yakni kekerasan dan kekakuan yang diberikan kepada buah. Materi selanjutnya yaitu karakteristik fisik telur ayam ras, ayam kampung, dan itik. Nah, telur ayam terdapat dua jenis, yaitu telur ayam kampung dan telur ayam negeri. Telur ayam kampung ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan telur ayam negeri, karena penawarannya yang sangat terbatas dan dianggap lebih berkhasiat. Telur bebek juga ada dua jenis, yaitu yang berwarna biru dan berwarna putih. Masing-masing telur ini dihasilkan oleh jenis bebek yang berbeda-beda. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisis sifat fisik telur ayam ras, ayam kampung, dan itik, serta menganalisis perbedaan warna kulit telur dan kuning telur dari ketiga jenis telur tersebut. Nah, untuk materi terakhir yaitu analisis dan karakteristik kimia buah-buahan seperti jeruk, mangga, nanas, jambu biji, pisang, tomat merah, dan pepaya.
Nah, buah-buahan ini merupakan salah satu komoditas pertanian. Buah-buahan dibedakan berdasarkan pola perubahan respirasi, yaitu buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Buah klimaterik merupakan jenis buah yang mengalami peningkatan produksi etilen CO2 selama proses pemasakan berlangsung. Sedangkan buah non-klimaterik tidak mengalami peningkatan produksi etilen dan CO2 selama proses pemasakan. Buah klimaterik antara lain berupa pisang, mangga, alpukat, pepaya, sawo, manggis, sirsak, melon, semangka, apel, dan durian. Dan contoh buah non-klimaterik yaitu jeruk, nanas, rambutan, belimbing, anggur, duku, jambu, kelengkeng, salak, dan stroberi. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui analisis kadar air, kadar abu, dan pengukuran pH dari beberapa jenis buah-buahan, yaitu jeruk, mangga, nanas, jambu biji, pisang, tomat merah, dan pepaya. Asisten akan melakukan analisis dan pengukuran tersebut di laboratorium dengan cara merekam video. Praktikan dapat memperoleh video hasil rekaman tersebut dan melakukan perhitungan. Nah, cukup sekian review materi praktikum pengetahuan bahan hasil pertanian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.